Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau masak-masak, tapi di sini terlebih dahulu saya mau masak dimsum udang. Untuk bahan-bahannya di sini saya sudah sediakan ayam filet 200 gram, 50 gram udang yang sudah dikupas, 10 atau 100 gram sendok makan tepung tapioka, 2 tangkai daun bawang yang sudah saya iris, 1 buah labu siam yang sudah saya parut, lalu airnya saya buang. Bawang merah dan bawang putih di sini tuh masing-masing 5 siung, boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. 1 sendok makan kecap asin, 1 sampai 2 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh garam dan gula pasir. Untuk saus tiram itu saya pakai 1,5 sendok makan. Nah, teman-teman, di sini tuh pertama-tama mari kita mulai untuk penggilingan. Nah, ini tuh saya sediakan dulu choppernya. Di sini saya mau giling terlebih dahulu untuk bawang merah dan bawang putih. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalnya diulek ya, tapi entah kenapa pada saat ini tuh rasa malas saya menghampiri, jadi ini tuh mau saya chopper sekalian. Dan untuk bawang-bawang ini sebisa mungkin chopper sampai halus ya teman-teman. Dan ini sih udah sesuai, langsung aja saya buka dan saya mau masukkan untuk ayam piletnya. Ayamnya tadi sudah saya masukkan freezer ya teman-teman, jadi ini tuh ayamnya setengah beku. Fungsinya nanti agar proses penghalusannya ini lebih mudah dan lebih gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya dia itu nggak dimasukkan kulkas, nanti bakalan susah untuk halusnya teman-teman, itu kuncinya dari saya. Nah, ini tuh udah setengah halus, lalu di sini mau saya masukkan dulu untuk udang. Ini juga menurut saya udah cukup ya tingkat kehalusannya. Dan ini tuh udang yang mau saya masukkan. Sebenarnya tadi lebih bagus lagi kalau udangnya ini kita cacah gitu aja ya teman-teman. Maksudnya itu kayak dipotong-potong kecil-kecil gitu loh pakai pisau agar nanti teksturnya lebih terasa. Tapi udangnya tuh rasanya kurang segar gitu ya karena ini tuh bekas yang kemarin dibawa adik lari laut. Jadi ini mau saya giling aja, giling kasar gitu teman-teman. Jadi untuk mengantisipasinya di sini tuh saya tekan-tekan seperti ini aja agar nanti udangnya itu masih bertekstur dan nggak terlalu halus ya. Dan ini tuh udah selesai, jadi ini mau saya rata-ratakan dulu ya. Sebenarnya ini udah kepenuhan sih untuk choppernya. Dan untuk putih telur ini mau saya masukkan, nggak saya pakai kuningnya ya teman-teman, karena nanti teksturnya bisa bikin lebih apa ya, lebih padat gitu kalau misalnya kuning telurnya itu dimasukkan. Jadi kalau kayak gini kan dia terasa kenyal gitu ya kalau putih telurnya aja. Dan untuk garam sama gula juga saya masukkan, saus tiram juga di sini saya masukkan ya teman-teman. Saus tiram ini gunanya agar nanti si dimsumnya ini terasa lebih gurih ya. Karena banyak yang tertinggal di wadahnya, jadi di sini tuh saya bersihkan dulu pakai spatula ya teman-teman. Kan sayang gitu ya. Terus di sini tuh ada kecap asin, ini juga saya masukkan. Ini juga menambah rasa gurih ya. Kalau misalnya kalian nggak punya juga nggak apa-apa, boleh ditambah aja untuk saus tiramnya. Atau kalau misalnya kalian punya kecap Inggris, itu boleh digantikan dengan kecap Inggris ya. Nah, di sini tuh saya tambahkan minyak wijen, ini kira-kira 2 sendok makan. Ini gunanya nanti agar bau dimsum ini lebih wangi dan tidak terasa amis gitu ya, teman-teman. Dan di sini tuh mau saya chopper kembali ya, agar nanti si bumbu-bumbunya ini tercampur merata gitu, agar nggak tergumpal-gumpal sana sini gitu ya, teman-teman. Walaupun sebenarnya nanti ini akan diadonin di wadah sih sebenarnya. Nah, ini kira-kira sudah cukup ya teman-teman, dan ini tuh mau saya tempatkan di wadah karena ukuran choppernya ini terlalu kecil, jadi mau saya adon semua bahan-bahan yang tersedia di situ atau yang tersisa itu di wadah ya. Sebenarnya lebih bagus di chopper ya kalau misalnya wadahnya cukup, tapi karena gak cukup, kalau misalnya saya bikin 200 gram itu pasti cukup ya teman-teman. Tapi kali ini tuh saya bikinnya 2 kali lipat, 500 gram, jadi untuk mengantisipasinya itu ngadonnya itu di wadah seperti ini. Oh iya teman-teman semua, tadi saya nggak menanyakan kabar kalian di awal video. Bagaimana nih kabarnya? Harapannya semoga kita semua itu dalam keadaan sehat-sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan juga dalam segala urusannya, dan selalu bahagia. Amin. Nah teman-teman, kita balik lagi ke video. Ini tuh udah mau selesai, saya tuang ke dalam wadahnya karena ini tuh lengket ya, jadi agak agak apa ya, agak susah gitu untuk mengeluarkannya dari wadah. Dan saya takut-takut sih sebenarnya teman-teman karena pisau dari si chopper itu lumayan tajam ya. Nah, ini tuh udah selesai teman-teman, langsung aja saya mau tuangkan untuk tepung terigu. Nah, di sini tuh tepung terigunya saya tuang secara bertahap ya. Oh iya, untuk ngadonin ini kalau misalnya kalian
mau pakai tangan boleh ya teman-teman, karena saya sih sebenarnya ngadon ini lebih bagus pakai tangan gitu ya, lebih tercampur rata gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman, asal tangannya itu kita cuci bersih juga nggak apa-apa ya kan. Hampir semua bahan makanan itu juga diadon pakai tangan kok ya kan, seperti bikin donat, terus bikin bugis, dan yang lain-lain gitu ya. Karena diadon pakai tangan itu menurut saya sih jauh lebih tercampur rata gitu ya dibandingkan pakai sendok. Nah, ini tuh udah merata ya teman-teman untuk tepungnya, udah benar-benar tercampur. Lalu di sini tuh mau saya tambahkan parutan labu siam. Ini tuh mau saya, apa ya, karena ini tuh agak bergumpal, jadi mau saya pisah-pisahkan atau terburai gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga saya tambahkan wortel, dan untuk wortelnya saya sisakan sedikit ya untuk toppingnya nanti, dan bawangnya semua saya tuang. Lalu di sini tuh mau saya campur rata atau saya aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata gitu ya. Dan alhamdulillah ini tuh udah selesai teman-teman, masuk kita ke proses pembungkusan. Terlebih dahulu di sini tuh mau saya oles dulu untuk bagian loyang atau wadah yang digunakan nanti ya, pakai minyak makan. Fungsinya agar nanti kulit dimsumnya itu nggak lengket ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita oles pakai minyak makan gini, nanti pas mau dimasak atau dimasukkan ke dalam kukusan, si kulit dimsumnya itu tidak akan lengket. Dan untuk proses pembungkusannya di sini tuh saya menggunakan sendok makan. Dan di sini tuh saya sudah sediakan juga untuk kulit dimsum. Itu saya beli satu bungkus gitu harganya Rp8.000 ya teman-teman untuk kulit dimsumnya. Dan untuk adonannya atau isiannya ini nggak sampai 1 sendok makan ya, kira-kira setengah sendok makan gitu. Cara saya di sini itu untuk isiannya saya lebarkan terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Saya ratakan dulu di atas kulit dimsum, lalu saya cubit-cubit, pinggirannya itu sampai keliling. Jadi seperti ini penampakannya teman-teman. Nah, udah cantik ya. Seperti itu seterusnya ya teman-teman, mulai dari awal sampai nanti adonan ini habis. Dan ini tuh satu wadah udah selesai ya teman-teman untuk dimsumnya. Jadi di sini tuh saya kasih topping agar nanti segera kita kukus ya. Jadi sambil mengukus kita juga bisa ya teman-teman sambil bungkusin sisa adonan yang tadi. Dan ini tuh udah selesai dikasih topping ya teman-teman. Begini penampilannya, cantik banget ya, mini-mini gitu. Dan di sini tuh saya lanjut aja untuk manasin kukusan. Ini tuh airnya secukupnya aja ya, jangan terlalu penuh. Nanti dimsumnya itu takutnya meleber gitu atau lembek gitu ya teman-teman. Dan di sini kita ngukusnya itu pakai api kecil aja ya teman-teman. Tapi terlebih dahulu untuk memanaskan airnya di sini saya gunakan api besar dan ini tuh sudah mendidih. Lalu apinya itu saya kecilkan ya. Nah, di sini tuh untuk kukusannya mau saya olesin pakai minyak terlebih dahulu ya, agar nanti si dimsumnya itu juga tidak lengket pada saat kita angkat ya teman-teman kalau sudah mateng. Nah, ini tuh sudah selesai, lalu di sini saya tata untuk dimsumnya gitu ya, serapi mungkin agar nanti muatnya terlalu banyak, agar nanti kita juga nggak bolak-balik untuk ngukus. Nah, teman-teman, ini tuh penampakannya. Cantik, udah lumayan cantik ya sebenarnya. Dan ini tuh saya nggak hitung-hitung ya satu dandang atau satu kukusan ini muatnya berapa. Nah, ini tuh sudah cukup ya, jangan terlalu rapat nanti takutnya lengket. Lalu saya tutup untuk beberapa saat, kurang lebihnya itu 10 menit teman-teman. Setelah udah 10 menit, mari kita buka lagi, lalu ini diolesin ya. Untuk pengolesannya ini tuh minyak makan, kemudian kasih minyak wijen sedikit dan tambahkan sedikit air, dikacau langsung dioles gitu ya teman-teman. Fungsinya agar nanti si kulit dimsumnya itu ketika dingin dia tidak keras ya. Nah, ini tuh sudah matang ya teman-teman untuk sesi pertama, dan kalau sudah matang gini jangan lupa ya diolesin kembali untuk bagian kulit dimsumnya.
Si dimsumnya tadi sudah mateng, di sini tuh saya lanjut untuk masak menu harian ya teman-teman. Ini tuh udah saya panaskan minyak makan, lalu saya tambahkan atau saya masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus. Oseng-oseng sampai benar-benar berwarna kuning kecoklatan. Lalu di sini saya masukkan juga irisan bawang bombay ya. Untuk bawang bombaynya di sini saya gunakan separuh dari satu buah yang sedang. Nah, ini tuh sudah wangi, lalu saya masukkan juga batang daun bawang. Ini tuh saya belah dua ya teman-teman. Gunanya agar nanti masakannya itu lebih wangi. Nah, ini tuh sudah mulai wangi, lalu di sini tuh saya mau masukkan cabai atau bumbu yang sudah dihaluskan. Itu tadi bumbu yang sudah dihaluskan itu hanya cabai merah gitu ya teman-teman. Dan saya haluskannya itu benar-benar halus karena di sini nanti saya mau masak sarden. Untuk tomatnya juga saya mau masukkan, ini tadi tomatnya saya potong-potong dadu ya. Lalu saya oseng-oseng sampai nanti si cabai atau si bumbu halusnya ini benar-benar tanak ya teman-teman, sudah benar-benar mengeluarkan minyak. Tampilannya seperti ini ya kurang lebih. Lalu di sini saya tambahkan atau saya masukkan sarden kalengan. Nah, ini tuh dapatnya 3 potong ya teman-teman, nggak terlalu banyak. Biasanya sih dapatnya banyak gitu ya, bisa sampai 5 potong. Tapi ini tuh cuma 3 potong aja. Nah, ini tuh kita oseng-oseng ya teman-teman sampai nanti dia lumayan mendidih. Nah, ini tuh udah mendidih ya. Kemudian di sini tuh saya mau tambahkan sedikit air ya teman-teman. Sedikit aja, secukupnya. Lalu di sini juga saya tambahkan tofu. Ini tofunya belinya di supermarket ya atau di minimarket gitu. Nah, ini tuh enak banget ya teman-teman menunya. Sebenarnya menunya ini simple banget ya, tapi cara masaknya pengolahan yang tepat jadi spesial banget dan menggoda banget, ngiler gitu. Nah, teman-teman, ini tuh udah mendidih, saya kasih sesening. Ini tuh ada garam, kemudian ada kaldu jamur dan saya tambahkan sedikit sasa juga. Lalu saya oseng-oseng ya agar nanti bumbunya tercampur dengan sempurna. Kemudian di sini saya tambahkan juga untuk daun bawang ya teman-teman, sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini nanti masakannya agar lebih wangi gitu ya. Ada daun bawang, batang daun bawang, terus ada juga bawang bombay, bawang putih, wah wangi banget. Buat kalian yang masak sardennya gitu-gitu aja boleh dicoba resep dari saya ini ya. Ini tuh enak banget ya teman-teman. Nah, ini tuh udah matang, boleh kita matikan ya api kompornya. Lanjut di sini saya juga mau masak sayur. Nah, untuk pertama-tama di sini saya panaskan wajan, lalu saya tambahkan minyak secukupnya. Udah benar-benar panas si minyak makannya tadi, langsung aja saya masukkan untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya tadi di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, dan ini mau saya masukkan sedikit terasi ya teman-teman, 1 sendok teh kurang lebih. Dan ini tuh terasinya udah saya gongseng ya, jadi udah awet banget dan dia itu terasa lebih wangi gitu kalau udah digongseng ya teman-teman. Nah, ini tuh bumbu halusnya udah benar-benar tanak atau bumbu yang sudah saya tambahkan terasi tadi udah benar-benar mengeluarkan minyak gitu ya. Lalu di sini saya tambahkan sedikit air ya teman-teman. Ini sih sedikit aja, sesuaikan sama selera masing-masing ya. Nah, kemudian saya tutup untuk sesaat sampai dia benar-benar mendidih. Ini tuh sudah mendidih ya teman-teman. Lalu saya tambahkan garam. Kemudian saya kasih juga sasa teman-teman. Nah, ini tuh sudah mendidih, lalu saya masukkan kangkung dan saya tutup untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat di sini tuh kangkung yang paling bawah itu udah lunak, lalu saya baliknya tuh sekali 2 kali aja ya teman-teman. Atau yang bawah itu kita balikkan ke atas gitu, jadi tukar posisi ya. Nah, ini tuh sudah langsung kita tutup ya untuk beberapa saat. Dan setelah beberapa saat kita buka kembali, ini tuh udah cantik banget tampilannya, ini tuh hampir matang. Kita tambahkan tomat ya teman-teman. Oseng-oseng sebentar. Nah, ini tuh kuncinya agar si kangkung tadi tetap hijau ya, agar dia tetap fresh gitu untuk warnanya. Nah, di sini tuh saya cicip ya tes rasa dan ini tuh udah enak banget ya Allah. Boleh kalian tambahkan saus tiram ya kalau kalian punya. Nah, ini tuh udah enak banget ya teman-teman. Masya Allah. Sampai jumpa ya di next video selanjutnya. Udah di penghujung video aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.